Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang setuju Konoha harus jadi negara sekuler? Siapa yang setuju? Menarik untuk kita bahas. Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang kesel gitu kalau lihat pemuka agama dikit-dikit bicara politik gitu, di rumah ibadah bicara politik, bawa-bawa politik, ngehujat pemerintah, politik identitas ya, politisi bawa-bawa agama kalau lagi kampanye gitu, politik identitas. Siapa yang suka kesel ya dengan pemuka agama yang dikit-dikit maki-maki pemerintah? Siapa yang kesel? Jadi kalau di antara sahabat kesel atau nggak suka atau nggak setuju dengan apa yang saya utarakan, itu artinya kita sangat butuh yang namanya negara sekularisme atau negara sekuler, memisahkan antara urusan politik dengan urusan agama. Pada intinya sekuler seperti itu, definisi daripada sekuler seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sekularisme ini bertentangan dengan Pancasila? No. Pancasila itu tidak bertentangan dengan sekularisme. Sangat-sangat tidak bertentangan. Justru Pancasila itu menentang yang namanya politik identitas ya. Kalau berpolitik bawa-bawa agama, Pancasila sangat menentang seperti itu. Karena apa? Karena akan terjadi konflik ya. Jadi ini sangat susah saya jelaskan di channel ini ya. Nggak cuma di channel ini doang. Saya melihat di masyarakat juga sangat susah ya. Ini sudah semacam membudaya. Kalau saya mengatakan Konoha itu harus menjadi negara sekuler, maka saya akan dikata-katain liberal ya, kebarat-baratan. Kalau saya mengatakan bahwa kita menjadi negara sekuler, maka saya akan dikata-katain ateis ya. No. Justru kalau boleh jujur, negara sekuler itu justru lebih bertuhan. Sekali lagi saya katakan, lebih bertuhan daripada negara kita ya. Bagaimana tidak negara sekuler itu bertuhan? Coba, mereka tidak pernah yang namanya mencampur adukan antara politik dengan agama. Mereka menjaga citra agama itu sendiri, tidak dijadikan keset ya. Di Konoha kan agama dijadikan keset ya, pijakan kaki ya. Apa buktinya? Ya buktinya di rumah ibadah ngomongin politik. Coba, pemuka agama tidak ngerti tentang ilmu politik tapi ngomongin tentang politik. Itu kan dua keilmuan yang berbeda, tapi ngomongin politik. Itu artinya agama itu dijadikan keset. Kita dipolitisasi oleh ya pemuka agama. Pemuka agama di Konoha itu kalau misalnya pemilu pilkada itu, mereka akan mengatakan, tenang aja, nanti follower saya, murid-murid saya itu akan memilih Anda ya. Yang penting Anda ngasih duit deh ke kita ya. Di Konoha seperti itu pemuka agama. Itulah saking kita buta terhadap agama ya, berlebihan terhadap agama, sehingga kita mudah dikontrol oleh pemuka agama. Kita menganggap bahwa pemuka agama itu adalah Tuhan, sehingga suara kita itu bisa dijual, ditransaksikan tanpa kita sadari. Jadi pada intinya sekularisme itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kita tidak harus merubah Pancasila untuk jadi negara sekularisme. Apa buktinya? Apa contohnya? Turki misalnya. Turki itu sampai sekarang benderanya masih bendera ini kok, yang berhubungan dengan Islam kan, nggak ada dirubah tuh. Ya, Azerbaijan misalnya nggak ada dirubah tuh. Mereka itu adalah negara-negara sekuler. Turki itu negara sekularisme. Bahkan Turki itu negara yang paling aman menurut saya, negara Muslim paling aman sedunia. Coba kalau mereka tidak sekuler, apakah bisa seaman sekarang ini? Justru kalau kita tidak negara sekuler, maka akan terjadi konflik. Karena menggabungkan antara politik dengan agama. Ini kan permasalahannya. Makanya banyak orang jadi negara sekularisme, biar pemuka agama tidak ngurusin politik. Karena mereka tidak belajar ilmu politik, tapi ngurusin politik. Sama seperti ya guru bahasa Indonesia ngajarin matematika, kan nggak nyambung kan? Ya, itu namanya jaka sembung bawa kolor ya kan? Nggak nyambung bro, itu artinya. Selain itu, apa keuntungan yang signifikan kalau kita menjadi negara sekuler? Keuntungan yang pertama misalnya, atau benefit yang pertama, mengurangi konflik. Karena biasanya konflik itu bersumber dari agama itu sendiri. Ya. Dengan berat hati saya mengatakan bahwa agama itu
bisa saja menjadi sumber daripada konflik. Karena apa? Karena di agama itu, kalau boleh jujur ya, ada yang namanya egosentris. Apa itu egosentris? Egosentris itu menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, ya, agama lain sesat. Egosentris kan seperti itu, mengglorifikasi bahwa agama yang paling sempurna, yang paling wow gitu, yang paling top. Sehingga kadang kita merasa terlalu over pede dan merendahkan agama lain. Makanya terjadi persekusi-persekusi rumah ibadah. Ini kan sebenarnya awalnya prinsip seperti ini, ya. Makanya banyak telolisme di Konoha itu awalnya seperti ini. Karena merasa bahwa agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Sehingga kita merasa bahwa agama lain itu harus dimusnahkan tanpa rasa bersalah. Ya, ini prinsip daripada seorang telolisme. Ini dimanfaatkan, ya. Saya tahu bahwa di antara sahabat yang nonton video ini, kalaupun beragama mayoritas di Konoha nggak setuju dengan prinsip daripada telolis ini. Tapi menurut data, kita tidak boleh buta terhadap data. Menurut data, nanti cek datanya ya. Menurut data dari BNPT, jumlah orang yang terpapar radikalisme di Konoha itu ada sekitar 33 juta orang. Cek data kalau nggak percaya. Dari mana semua ini bersumber? Dari itu. Dari agama itu sendiri. Dengan berhati saya mengatakan seperti itu. Karena kejujuran itu pahit ya guys. Pahit banget. Masyarakat, benefit yang kedua misalnya, masyarakat tidak hanya memilih pemimpin yang seiman. Jadi minoritas juga bisa bersaing gitu dengan mayoritas ya. Tidak ada istilah minoritas dan mayoritas kalau pemilu gitu. Nggak ada mayoritas bawa embel agama, nggak ada seperti itu, nggak ada politik identitas gitu, karena kita seagama, kita milih yang seagama dengan kita, nggak ada seperti itu. Itu benefit ya kalau kita menjadi negara sekuler ya. Gimana, mampu nggak menerima konsekuensinya? Jadi semua negara maju itu punya konsekuensi masing-masing. Kita tidak bisa menjadi negara maju kalau kita misalnya cuma berleha-leha, nggak ada resiko. Ya resikonya seperti ini ya. Nggak ada seseorang itu mau jadi sukses tapi cuman scroll TikTok gitu ya, cuman leha-leha gitu, cuman santuy di tempat tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak ada melakukan perubahan. Kalau kita menjadi negara maju itu ada harga yang harus dibayar. Ini saya tidak mengatakan bahwa besok kita menjadi negara sekularisme langsung maju, enggak, tapi setidaknya kita memperbesar peluang ya, memperbesar peluang kita menjadi negara maju karena banyak benefit ya, karena ada sistem yang mengaturnya, ada syarat atau peraturan yang mengaturnya. Selain itu, benefit yang ketiga misalnya, pengeluaran negara akan semakin berkurang, seperti subsidi yang berbau keagamaan berkurang ya. Subsidi misalnya ada melakukan ibadah ke luar negeri misalnya, ke gurun misalnya, kemana gitu ya, ini akan dipangkas, dikurangi. Tidak akan ada kepentingan negara mengurusi masalah agama gitu ya. Jadi dananya untuk mengurusi masalah agama ini bisa dialihkan oleh pemerintah untuk apa? Beli ya persenjataan misalnya, Iron Dome misalnya ya, untuk melindungi negara kita. Bisa, karena untuk subsidi masalah ibadah ini per tahun itu ada ratusan triliun ya menurut data. Jadi pola pikir orang yang negara sekuler itu, kita tidak bisa menangkis rudal ya, menangkis roket itu hanya mengandalkan doa gitu, Tuhan tolong tangkis roketnya, tolong tangkis rudalnya. Kita tidak bisa mengandalkan seperti itu ya. Itu pemikiran orang-orang sekuler. Makanya orang sekuler itu kadang dikatain liberal ya, sah-sah aja, tapi menurut saya mereka lebih rasional berpikirnya. Jadi orang sekuler itu berpikir seperti itu. Kita tidak bisa berdoa Tuhan dan bisa menangkal roket gitu, menangkal serangan-serangan dari negara lain. Orang sekuler berpikirnya seperti itu. Tapi orang yang terlalu kaku dalam beragama, terlalu berlebihan dalam beragama, mereka percaya bahwa dengan berdoa roket-roket itu akan terpental gitu. Jadi Iron Dome mereka itu adalah doa gitu. Jadi susah ya. Kalau kita menjelaskan secara rasional, maka kita akan dipersekusi ya. Kita akan dikata-katain kafir gitu. Susah emang. Ya, kita akan dilaporkan gitu. Dikit-dikit lapor. Makanya saya menggunakan topeng seperti ini karena di negara kita itu budaya kita itu masih budaya dikit-dikit lapor. Peradaban kita itu semakin mundur tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita tidak berani dengan orang-orang yang intoleran ya.
Jadi orang-orang yang intoleran ini, orang-orang yang berlebihan dalam beragama ini, mereka berpikir dengan berdoa itu bisa menangkal roket gitu. Tuhan, tolong roketnya ditangkal ya. Tanpa membeli Iron Dome. Jadi dana-dana untuk mengurusi agama itu kita bisa membeli persenjataan kita yang lebih ahli, yang lebih berkualitas gitu. Seperti Iron Dome gitu dan lain sebagainya. Ada banyak gitu. Ya. Kan kita butuh dana ya, kalau misalnya memperkuat negara kita butuh dana seperti drone gitu, itu kan ya. Zaman sekarang kan zamannya cyber gitu, zaman drone dan lain sebagainya, bukan zamannya untuk berdoa lagi gitu. Saya tidak mengecilkan orang yang berdoa, tapi kalau kita hanya sekedar berdoa tanpa ada usaha gitu, tanpa ada perlindungan negara gitu seperti Iron Dome dan lain sebagainya, kita tidak akan bisa survive ya. Makanya ada data yang mengatakan bahwa warga Konoha itu atau negara Konoha itu hanya bisa bertahan 3 jam. Bukan 3 jam, 3 hari kalau terjadi perang ya. Karena apa? Karena ini kita tidak punya Iron Dome ya. Selain itu, negara tidak habis waktu dan tenaga untuk mengurusi masalah agama. Karena agama itu termasuk masalah privasi ya. Di negara sekuler itu biasanya agama diverifikasi. Itu benefit yang kelima. Benefit yang keenam misalnya mengurangi konflik ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, konflik. Kenapa bisa terjadi sering konflik di Konoha? Karena kita menggabungkan, mencampur adukan antara agama dengan politik. Ya. Agama itu dipolitisasi, dimanfaatkan, dijadikan keset pijakan-pijakan. Ya. Boleh identitas lah, bawa-bawa agama lah gitu dalam berpolitik. Coba lihat di Konoha. Politisi setiap menjelang pilkada itu pasti menggunakan atribut agama. Tujuannya apa? Untuk menginjak-injak agama itu sendiri. Ya, mempolitisasi agama itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita bisa menjadi negara sekuler itu justru menghormati agama itu sendiri, bukan mengabaikan agama itu sendiri. Nangkap nggak kira-kira bedanya? Alasan selanjutnya atau benefit selanjutnya adalah kita sangat berpeluang menjadi negara maju. Ya. Jadi negara maju itu punya konsekuensi ya, ada harga yang harus dibayar. Nggak bisa kita menjadi negara maju cuma leha-leha, tidur-tidur sambil scroll TikTok gitu, sambil hanya berdoa gitu kepada Tuhan, Tuhan tolong majukan negara kita. Tapi kita tidak bisa membayar konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sejarah daripada sekularisme? Sekularisme itu diciptakan oleh seorang agnostik berkebangsaan Inggris bernama George. Jadi asal kata sekular itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya duniawi dan dari satu generasi. Artinya memisahkan antara duniawi dengan akhirat. Ya, tidak menggabungkan antara urusan duniawi dengan akhirat. Apakah duniawi itu penting? Ya penting. Ya, bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita tidak pernah bersedekah? Ya, dunia itu sangat penting. Kita di dunia ini lahir untuk mengurusi dunia. Saya tidak mengatakan yang nonton video ini untuk terlalu cinta akan dunia, bukan seperti itu, tapi harus mengurusi, bertanggung jawab. Karena di Konoha saya banyak melihat warga Konoha itu terlalu halu dengan surga sehingga lupa akan tanggung jawabnya, ya. Kangen bertemu dengan bidadari di surga sehingga lupa dengan keluarga istrinya gitu, mengurusi anaknya, ya. Tidak mengajarkan kejujuran kepada anaknya, tidak memberikan pendidikan yang memadai, tidak mengurusi lingkungan gitu, tidak mengurusi sampah yang berserakan gitu, tidak mengurusi kebersihan, tidak mengurusi negaranya supaya lebih maju, tidak mengurusi SDM. Mereka hanya sibuk mengurusi surga. Egois sebenarnya kan, hanya mementingkan diri sendiri, egois surga. Kita harus dipaksa patuh terhadap surganya gitu. Ya, kita diseret untuk mengerti Tuhannya, padahal Tuhan juga tidak bisa didefinisikan ya kan. Tuhan itu punya definisi yang berbeda-beda setiap orang, nggak bisa didefinisikan. Bagaimana mungkin kita bisa menganggap bahwa Tuhan kita yang paling benar, sementara Tuhan itu tidak bisa didefinisikan? Surga juga masih belum pasti. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan bahwa surga itu tidak pasti? Siapa yang bisa sarlok surga? Nggak ada kan? Ya. Jadi perkembangan sekularisme berkembang melalui sejarah Kristen hingga era modern di Eropa. Peran sekularisme di Eropa itu atau sekularisme menjadi
paham sistem pemerintahan yang kuat di Eropa sampai sekarang ini. Cuma yang jadi permasalahan, hanya negara-negara yang SDM-nya tinggi yang bisa menerapkan sekularisme ini. Kalau kita menerapkan sekularisme ini di negara, mohon maaf ya, yang SDM-nya terjerembab gitu, yang rendah gitu, maka kita akan dikata-katain kafir, dikata-katain liberal, dikata-katain ateis, dikata-katain PKI, padahal mereka tidak sadar bahwa ketua PKI itu adalah hatam Quran, seperti Den Aidit. Den Aidit itu hatam Quran, ya. Tan Malaka juga hatam Quran. Mereka mengata-ngatain ketua PKI itu orang yang tidak beragama, padahal jelas-jelas dari kecil dia sekolahnya di pesantren gitu. Jadi ini kan namanya minim literasi, ya, SDM rendah. Bagaimana bangsa kita supaya menjadi SDM yang sangat maju? Solusinya sekularisme, ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu Kemal Ataturknya Konoha, ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi setidaknya saya akan menjual ide sekularisme ini untuk apa? Untuk kebangkitan bangsa kita, untuk kemajuan bangsa kita. Oke? Sekian video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya Ray Konoha. Saya akan kabur dulu. Salam rasional.